Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Zega. Saya biasa dipanggil dengan nama Yanti. Saya mahasiswa Universitas Nias, Prodi Manajemen semester 1. Video pidato ini untuk memenuhi ujian praktek mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menonton. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya melanjutkan untuk sepatah dua kata, terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias kita, Yahoo. Yang terhormat Bapak Pengawas, yang terhormat Ibu Mastawati Duru selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, yang terhormat dan yang saya kasihi teman-teman seperjuangan, mahasiswa-mahasiswi Universitas Nias Prodi Manajemen semester 1. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya berpidato dengan tema pentingnya etika berbahasa. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, perlu kita ketahui bahwa bahasa adalah perkataan-perkataan yang kita gunakan untuk komunikasi kepada orang lain, ataupun bahasa yang kita gunakan untuk berinteraksi. Namun, dalam menggunakan bahasa ini, tentunya ada aturan-aturan dalam berbahasa. Aturan-aturan yang saya maksud, bagaimana kita menggunakan kata dalam berbahasa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kita mengenal yang namanya eufemisme, yang artinya gaya bahasa ataupun pelembut bahasa ataupun kata yang akan kita sampaikan. Nah, saya bisa memberikan satu contoh di sini apa maksud dari mengganti bahasa ataupun pelembut bahasa. Contohnya, ketika kita bertanya kepada seseorang ataupun kepada sesama kita, di mana tempat kencingnya? Jadi teman-teman, tentu dari kata-kata tersebut kedengarannya kurang sopan, kurang enak didengar. Jadi dari eufemisme tadi atau gaya bahasa, kita bisa gantikan dengan kata yang lebih lembut. Contohnya, di manakah kamar kecilnya? Nah, dari kata-kata itu teman-teman, kita bisa mendengarkannya lebih enak. Serta dalam bahasa ini, Bapak Ibu, di sini saya punya satu pepatah di mana bahasa adalah cerminan diri sendiri. Tentunya Bapak Ibu berkata, Kenapa bahasa jadi cerminan diri sendiri? Nah, bahasa adalah cerminan diri sendiri, yang artinya setiap kita berkata, setiap kata-kata yang terucap dari mulut kita, itu akan menjadi citraan untuk diri kita sendiri. Ketika kita berkata-kata sopan, berkata-kata lembut, otomatis sekitar kita yang mendengarkan kita akan mencitrakan kita sebagai orang yang lemah lembut dan baik. Namun Bapak Ibu, sebaliknya, jika kita dalam berkata-kata tidak sopan, keras-keras suaranya, tidak ada kelembutan, dan berkata-kata dengan
kata-kata yang menyinggung perasaan orang, otomatis sekitar akan citrakan diri kita sebagai seseorang yang buruk, yang wataknya buruk. Nah, jadi Bapak Ibu, etika berbahasa ini sangat-sangat penting untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari, di mana dalam beretika baik kita akan lebih nyaman menjalankan kehidupan kita, di mana orang-orang juga senang terhadap kita. Dengan kita berkata-kata lebih sopan, otomatis sekitar juga akan menghargai kita. Bapak Ibu, di sini saya masih punya satu contoh lagi. Contohnya ketika kita minta tolong kepada seseorang. Nah, dengan menggunakan kata-kata agak lebih kasar, kita berkata contohnya, "Hei, ambil ini dulu." Nah, kata-kata itu akan membuat orang yang mendengar tidak ada niat menghargai kita untuk membantu kita, tidak mau membantu kita, karena dari kata-kata kita saja sudah tidak enak untuk didengar. Bagaimana dia mau membantu kita, kita aja bicaranya nggak sopan. Nah, tapi ketika kita berkata-kata menggunakan kata-kata yang lembut, contohnya, "Kak, minta tolong Kak, tolong ambil ini Kak." Nah, dengan kita berkata sopan seperti itu, otomatis seseorang pun akan menilai kita lebih baik dan mau membantu kita. Jadi itulah Bapak Ibu pentingnya etika berbahasa ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya,